Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 4 Januari 2026, pukul 7 pagi, lewat 13 menit. Donald Trump baru saja menyerbu Venezuela dan Presiden Maduro katanya eh, dibawa, diculik barangkali persisnya ya, oleh Amerika. Lalu orang bertanya, kita sebagai pedagang, saham apa nih yang akan terpengaruh? Kalau ada saham yang jatuh, semoga kita terhindar. Buru-buru, jangan hold lagi. Kalau ada saham yang akan naik, mudah-mudahan kita bisa ikut gerbongnya. Kira-kira begitu cara berpikir pedagang saham. Jadi yang pertama kita adalah oportunis yang selalu berusaha memanfaatkan situasi. Ya, ya begitu adanya, apa boleh buat. Eh, jadi terkait dengan Venezuela ini, eh, mungkin karena Venezuela itu negara minyak ya, mungkin akan terkait dengan harga minyak, akan terkait dengan harga eh, komoditi lain, karena bukan hanya soal minyak barangkali ya, karena barangkali juga menyangkut suasana perairan atau logistik di sekitaran. Mungkin ada yang terhambat atau ada yang terganggu, kita nggak tahu. Jadi tentu yang lebih tahu para ahli yang mengerti bagaimana posisi geopolitik Venezuela dan bagaimana posisinya terhadap perdagangan komoditi atau sumber alam. Apakah Rusia akan campur tangan, apakah Cina akan campur tangan, kita tidak tahu. Um, kita nonton saja. Tapi intinya kita adalah uh, kelompok orang yang akan memperdagangkan perubahan iklim bisnis ini. Jadi datangnya Donald Trump ke Venezuela dan mengangkut Presiden Maduro bisa mempengaruhi iklim bisnis dan kita bertanya dengan perubahan iklim bisnis ini di mana kesempatannya atau bahaya. Jadi sebetulnya yang kita perdagangkan bukan saham, tapi iklim. Saham hanya jadi alat untuk ekspresi dari suasana iklim. Gitu. Jadi jangan salah paham, kita memperjualbelikan iklim. Saham itu cuma alatnya, sarananya, wahan dari perubahan iklim tersebut. Dan itu terjadi berkali-kali. Misalnya eh, Pak Prabowo jadi presiden, tiba-tiba suasana saham berubah. Apa hubungannya Pak Prabowo dengan Bank BCA? Kita nggak terlalu jelas. Tapi jelas harga berubah karena satu faktor. Pak Prabowo jadi presiden. Lalu orang asing keluar, modal asing keluar dari apa namanya, dari bursa saham 15 triliun sebulan, 17 belasan triliun setiap bulan selama beberapa bulan. Ya itu nggak ada hubungannya dengan fundamental saham-saham tersebut, tapi hubungannya adalah dengan iklim bisnis, iklim politik. Jadi kita berdagang iklim sebetulnya. Uh, Misalnya ini sering saya sebut ya Habib Rizik demo, saham turun lalu naik lagi. Ini kita juga berdagang iklim. Atau perang Ukraina dengan Trump jelas langsung harga saham berubah. Perusahaan tetap aja jalan biasa ya sebetulnya banyak yang jalan biasa saja. Tapi iklim berubah dan kita memperdagangkan iklim. Waktu Trump, nah kali ini memang berubah nih. Waktu Trump perang dagang pertama dulu ya, waktu masanya yang pertama dengan Cina, wah itu saham nggak menarik ya. Saham saat itu uh, loyo lah ya. Itu karena iklimnya, karena Donald Trump. Jadi ini penting kita catat bahwa sebetulnya kita para pedagang saham, pertama adalah para oportunis, yang kedua adalah pedagang iklim. Jadi kita mesti sering mendengarkan perkembangan iklim bisnis, baik politik lokal, politik internasional. Paling tidak untuk tahu ada pemicu nih.
Kita kan bukan ahlinya. Tapi kalau tahu ada pemicunya, kita bisa cari kelanjutannya di sumber-sumber yang lain. Demikian. Jadi pesan dari tayangan ini adalah rajinlah baca koran kalau zaman dulu, kalau sekarang lihat medsos ya, untuk memeriksa apakah ada perubahan suasana politik lokal maupun nasional, ada isu-isu ekonomi atau isu lingkungan, um, dan lain-lain. Itu membuat kita bisa memanfaatkan saham dengan lebih optimal. Demikian, selamat pagi.